Setelah Juyon mengalahkan Demon King di dunia lain, dia menjadi pahlawan dan membawa kedamaian di seluruh benua. Dewi berterima kasih atas usaha Juyon menyelamatkan dunia ini. Setelah Juyon memastikan kalau akan dikirim kembali ke dunia aslinya, dia meminta hadiah kepada Dewi. Dewi menjelaskan kalau di dunia Juyon waktu terhenti dan Juyon tidak kehilangan apapun. Saat Juyon meminta hadiah agar dapat menyimpan memori tentang dunia ini, Dewi menolaknya dan mengatakan kalau sudah ada hadiah lain yang disiapkan, dan seketika mengirim Juyon kembali ke dunia aslinya. Juyon bangun dari tidurnya seakan tidak terjadi apa-apa, karena Dewi telah menghapus ingatannya. Saat Juyon mengecek HP-nya, manajer toko banyak mengirimkannya pesan. Sepertinya Juyon terlambat kerja. Sesampainya di tempat kerja, manajer toko memarahi Juyon habis-habisan. Dimulailah aktivitas Juyon hari itu sebagai penjaga toko. Juyon mengeluh tentang kehidupannya yang serba pas-pasan. Juyon berharap kalau dia dibangkitkan dan bebas dari kemiskinan. Tiba-tiba muncul status window yang mengatakan kalau Juyon sudah dibangkitkan. Yang terbangkitkan biasanya disebut dengan user. Sudah 5 tahun berlalu, sejak augmented reality yang seperti novel fantasi muncul di dunia ini. Bersama dengan kemunculan Fields di seluruh dunia. Dunia mulai berputar dengan sumber daya baru yang ditemukan di sana sebagai pusatnya. User mempunyai kekuatan untuk menaklukkan Fields yang dikuasai oleh monster. Bahkan pekerjaan remeh di Fields bayarannya besar. Itulah mengapa semua orang ingin menjadi user, meskipun itu berarti harus menjelajah ke tempat yang tidak diketahui, karena hadiahnya lebih manis daripada resikonya. Tapi tentu saja, tidak semua user akan kaya. Beberapa user dari awal mendapatkan skill pasif unik tingkat tinggi, tapi yang lainnya tidak begitu beruntung. Dan di atas itu semua, peringkat pertama user di seluruh dunia. Yang pertama mencapai level 70 dan satu-satunya yang memiliki skill SS rank Dragon Tongue. Muhammad Al. Pada suatu hari Al mengupload sebuah video di channel pribadinya. Orang-orang mengkliknya karena penasaran. Jutaan viewer menonton video itu tanpa bisa berpaling walau hanya sebentar. Impian semua mage, sihir yang setiap orang tahu hanya dari membaca novel fantasy. Meteor. Meteor besar yang memusnahkan apapun yang berada di jalurnya. Tidak ada monster ataupun kota yang dapat selamat dari itu. Di akhir videonya, Al berkata, skill yang baru saja kalian lihat adalah SS Great Meteor Rain. Pada saat video ini diupload, berarti sudah seminggu berlalu. Siapapun yang dapat menunjukkan skill yang lebih kuat dan spektakuler daripada ini, ia akan memberikan artifak ini sebagai hadiahnya. Elemental Ring. Yang pertama dan satu-satunya SS Grade artifact yang pernah dipublikasikan. Setiap user mage pasti menginginkan artifak ini. Setelah menonton video Al, seorang user wanita berkata, itu hanya pamer skill saja. Rasanya tidak mungkin dia memberikan artifak itu kepada orang lain, di mana juga ada skill yang lebih tinggi dari SS Grade di seluruh dunia. Dan lihat, Al hanya menginginkan sihir saja sebagai tandingannya. Ditambah lagi, dialah yang akan menjadi jurinya. Al tidak berniat sama sekali untuk memberikan elemental ring. Semua orang yang menontonnya hanya bisa merasa iri. Video itu menjadi hot topic untuk beberapa waktu. Tapi pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Itu seperti cerita mimpi dari dunia yang lain. Juyon berjalan dengan santai di sebuah fields, menarik nafas, lalu mengeluarkan skillnya. Muncul hujan meteor menghancurkan semua yang ada di sekitarnya tanpa ada yang tersisa. Juyon mengatakan, Muhammad Al, skillmu sangat luar biasa. Video itu diupload ke publik. Orang-orang yang menontonnya dibuat terkejut. Mereka semua secara spontan menyimpulkan Muhammad Al sudah kalah. Tapi segelintir orang bertanya-tanya, siapa orang itu? Saat user terbangkitkan,
setiap mereka mendapatkan pasif unik. Pasif unik itu akan memperkuat efek skill tertentu. Pada dasarnya sama seperti kelas dalam sebuah game. Beberapa pasif unik yang terkenal di antaranya adalah Dragon Tongue, Miracle, Regeneration, Finisher, dan masih banyak lagi. User dengan Dragon Tongue menjadi mage yang lebih kuat daripada seekor naga. User dengan Miracle dipercaya dapat membangkitkan orang mati. User dengan Regeneration menjadi sebuah tank yang dapat menumbuhkan bagian tubuh yang terpotong dan terus bertarung. User dengan Finisher menjadi warrior yang dapat mengalahkan musuh apapun. Jadi, bagaimana dengan skill master? Yang pertama kali dilihat dalam menilai pasif unik adalah tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, akan lebih baik efeknya, dan akan lebih banyak sub-pasifnya. Di antara user, tingkatan atau grade berkisar antara F grade sampai SS grade. Saat Juyon membuka status window, dia memiliki Unknown X grade pasif unik. Terasa seperti cheat ability yang luar biasa. Juyon berkata, bukankah semakin tinggi grade pasif unik akan semakin tinggi statusnya? Bahkan orang biasa tidak biasanya mempunyai status di kisaran 1, tidak serendah miliknya. Ia hanya mempunyai 2 pasif, dan biasanya orang-orang dapat mempelajari skill dari buku skill. Apakah skill master bagus atau buruk? Ia tidak pernah mendengar quest muncul saat seseorang dibangkitkan. Tapi untuk mengcopy skill orang lain, ia harus pergi ke fields. Dengan status 1 seperti miliknya, terlihat seperti tiket satu arah untuk mati muda. Saat Juyon berpikir keras tentang skill, dia mendapatkan sebuah ide. Juyon membuka video skill Muhammad Al, muncul notifikasi, apakah Juyon ingin mengcopy Meteor Rain? Setelah video Juyon menjadi hot topic, Al berkata, skill itu belum ada seminggu yang lalu. Seberapa besar kesempatan orang lain mendapatkan skill itu? Mungkin terlihat sama, tapi tidak ada bukti itu skill yang sama. Kalau begitu kesimpulannya, orang itu mempunyai SS grade pasif unik. Al memerintahkan sekretarisnya untuk memberikan cincin beserta kartu nama kepada pemenangnya dan menjaga jarak agar orang itu tidak tertekan. Al menganggap itu sebagai hadiah kepada orang yang akan menjadi kawannya suatu hari nanti. Juyon tak menyangka kalau videonya akan meledak seperti itu. Bahkan sistem membantunya dalam merekam videonya. Juyon merasa lebih baik identitasnya tidak terungkap karena akan bodoh jika dia tidak mengupload video sekeren itu. Juyon yakin kalau pasif miliknya adalah suatu keajaiban dan tidak ada yang lebih bagus dari ini. Di tengah-tengah Juyon melamun, ada customer yang dicuekin olehnya dan terlihat mulai risih. Juyon berkata, tidak mungkin mereka akan benar-benar memberikan SS grade item. Tapi jika itu terjadi, dengan suatu keajaiban atau apapun, dirinya akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Ia tidak perlu bekerja lagi. Dan jika ia menjadi sekuat Muhammad Al, seluruh dunia akan memperhatikan dirinya. Tidak berapa lama yang lalu, ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia pikirkan. Tapi untuk sekarang, ia merasa dapat melakukan sesuatu. Muncul notifikasi di HP Juyon, Muhammad Al setuju untuk memberikan elemental ring tanpa syarat apapun. Sekretaris Muhammad Al datang menemui Juyon, mengantarkan elemental ring beserta kartu namanya. Bahkan Juyon diantar pulang sampai ke rumah dan berpesan kalau Muhammad Al ingin bertemu Juyon jika saja dia tidak sibuk. Hal pertama yang Juyon pikirkan setelah mendapatkan cincin itu, apakah cincin itu palsu? Tapi setelah dilihat opsinya, Juyon yakin kalau cincin itu asli. Juyon berkata, tidak seharusnya ia bermalas-malasan sekarang. Status magicnya meningkat menjadi 40, ia seharusnya berburu di fields. Tapi dengan status 1 yang lainnya, ia membutuhkan equipment untuk berburu. Dengan video yang diuploadnya, ia bisa saja mendapatkan uang yang banyak. Tapi dirinya belum siap mengungkapkan identitasnya melalui verifikasi channel. Saat Juyon mencari ide untuk menghasilkan uang, dia menemukan satu artikel yang menarik perhatiannya.
Healing skill sepertinya cukup menarik dan menghasilkan uang. Hanya dengan melakukan heal darurat di pintu masuk fields, dia bisa menghasilkan ratusan ribu. Beberapa orang meremehkan healer, tapi jika tidak ada yang menjual healing di pintu masuk, tidak ada yang berani berburu. Akhirnya Juyon memutuskan untuk menjadi healer dan menjual jasanya. Menurutnya satu customer sehari akan cukup baginya. Tapi semua spot terbaik sudah ditempati orang lain, dan Juyon berada di tempat yang kurang strategis. Saat Juyon bersantai memainkan HP-nya, seseorang menghampiri Juyon dengan menggendong wanita yang terluka parah. Orang itu meminta Juyon dengan segera mempersiapkan skillnya. Juyon tahu kalau orang itu terburu-buru, tapi setidaknya dia bisa memintanya dengan sopan. Juyon merasa seperti sedang melayani pelanggan yang bosi. Walaupun skill miliknya hanya kopian, healing skill C-grade tetaplah skill yang jarang ditemui setiap orang. Saat Juyon hendak memarahinya, orang itu langsung menawarkan uang muka 20 juta. Mendengar itu, sikap Juyon langsung berubah sopan dan tidak jadi marah. Ternyata keadaan wanita itu cukup parah. Dengan tangan yang terputus, wajar saja jika dia dimintanya untuk buru-buru. Juyon cukup terkejut melihat kejadian yang biasanya hanya dilihatnya dalam sebuah film. Walaupun Juyon sedikit ragu akan kemampuan healingnya, dia tetap melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Juyon pun kembali setelah selesai. Dia tak menyangka akan diminta 3 kali heal dalam sekali sesi. Jika tidak ada elemental ring, mananya akan habis dan dia bisa saja pingsan. Juyon tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam fields sampai mengakibatkan luka separah itu. Tapi satu hal yang pasti, dia dapat berhenti kerja sebagai kasir. Sekarang apa yang harus ia lakukan dengan uangnya? Investasi, saham, atau kripto. Tapi untuk sekarang dia harus fokus mengumpulkan SP untuk menaikkan level skillnya. Quest memberikan SP yang lumayan dan juga ia mendapat pasif baru. Jika dia mendapatkan 10 SP per hari, dia dapat secara otomatis menyelesaikan questnya. Terdengar ketukan di pintu. Sepertinya pesanan makanannya sudah sampai. Juyon ingin menikmati makanannya dengan bersantai mencari skill yang akan dia copy selanjutnya. Sepertinya skill S-grade ke atas sudah punah dan tidak ada lagi videonya. Juyon berpikir kalau skill yang dia copy akan hilang pada tengah malam. Sepertinya Juyon harus menyimpan video skill yang menarik agar dapat diaksesnya kapan saja. Juyon sangat bersyukur, berkat video skill Muhammad Al, hidupnya berubah total sekarang. Juyon penasaran apakah dia dapat mengcopy skill secara permanen ke depannya. Juyon menyusun skill-skill yang menurutnya dapat digunakan sewaktu-waktu dia butuh. Juyon merasa seperti sedang berbelanja di toko skill saja. Setelah selesai makan dan mengatur skillnya, Juyon berencana akan mendaftarkan diri sebagai user healer di asosiasi. Dengan multi-skill dari healing, buff, dan sihir serangan, Juyon yakin kalau dirinya akan sangat bernilai tinggi. Bahkan Juyon membayangkan ada wanita cantik yang menyatakan cinta kepadanya. Beberapa hari kemudian, ada seorang wanita cantik yang menghampiri Juyon saat sedang mangkal di depan pintu fields. Juyon tidak mengenali wanita itu sama sekali. Wanita itu menjelaskan kalau dia menerima perawatan dari Juyon beberapa hari lalu dan saudaranya yang menggendongnya waktu itu. Wanita itu berterima kasih karena berkat Juyon hidupnya terselamatkan. Setelah berbincang-bincang dan mendapati Juyon tidak dalam party atau guild, wanita itu mengajak Juyon ke dalam partinya. Saat wanita itu mengajak Juyon untuk sekedar ngopi dan mengobrol sebentar, terdengar teriakan dari pintu masuk fields. Ternyata ada seseorang yang terkena sihir kutukan dan membutuhkan bantuan healer. Juyon langsung bergegas menghampiri orang itu dan menyembuhkannya. Setelah menerima pembayaran, Juyon berbalik dan berkata, "Maaf, levelnya terlalu rendah untuk bergabung dalam party." Wanita itu berkata, "Jangan khawatir. Kita mempunyai S-grade tank dan S-grade mage. Kita akan menjaga Juyon dengan aman." Juyon segera mengambil uangnya, membereskan lapaknya,
lalu berlari kencang meninggalkan wanita itu. Juyeon berpikir, walaupun wanita itu S-grade, tapi dia hampir tidak selamat setelah masuk di Great Fields beberapa waktu lalu. Sial, ini sangat memalukan. Kapan lagi dirinya mendapatkan party dengan wanita cantik seperti itu? Tunggu saja, dirinya akan mengumpulkan uang dan menjadi orang kaya. Tengah malam menjelang pergantian hari adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu bagi Juyeon. Dia mendapatkan refill SP dari skill passive income miliknya. Juyeon langsung mengupgrade skill passive income-nya dan mendapatkan 5 kali lipat SP di hari selanjutnya. Tidak lupa Juyeon juga mengecek hadiah tutorialnya dan mendapatkan sub pasif yang baru. Setiap user dapat menggunakan skill yang sama dengan menggunakan buku skill. Tapi kekuatan dari skill itu berbeda-beda setiap user, disebabkan perbedaan unik pasif dari setiap user. Dan inilah yang dipikir Juyeon sebagai kelemahan kelasnya. Tanpa unik pasif yang cocok, skill copy akan menjadi lebih lemah dari skill aslinya, kecuali untuk Meteor dalam tutorial quest. Tapi Juyeon mendapatkan tambahan khusus dari setiap skill yang dikopinya. Meskipun acak, tetap membuat Juyeon sedikit khawatir. Juyeon berniat untuk mencobanya sendiri, melihat bagaimana skillnya bekerja. Dan mungkin sudah waktunya bagi Juyeon untuk berhenti menggunakan healing skill. Tiba-tiba sebuah quest muncul yang meminta Juyeon berburu monster. Juyeon merasa seperti ada seseorang yang memberikan quest sesuai dengan rencananya. Juyeon segera mencari skill untuk berburu dan mendapatkan fireball yang sepertinya cocok dengannya. Saat mengkopinya, Juyeon mendapatkan tambahan status terbakar di skill fireball-nya. Bagus atau tidaknya, Juyeon harus mengetes skill itu sendiri. Tibalah Juyeon di depan pintu masuk field. Dengan equipment seadanya, Juyeon yakin akan baik-baik saja. Demi meninggalkan jadi budak healer, Juyeon bertekad untuk berburu sekarang. Terjadi kegaduhan di forum. Seseorang bernama Psychopath membantai para monster di Fields Ranch menggunakan fireball. Beberapa guild mencoba merekrutnya, tapi dia menolaknya karena tidak suka dipanggil Psycho. Tapi itu bukan alasan sebenarnya Juyeon menolak mereka. Bahkan Juyeon menolak si cantik yang mencoba merekrutnya sebelumnya. Juyeon melihat kembali rekaman perburuannya kemarin. Ternyata Juyeon berburu dan tertawa seperti orang gila. Pantas saja orang memanggilnya Psycho. Juyeon pikir dia terlalu senang dan terbawa suasana, karena monsternya terlalu mudah untuk dikalahkan. Dan Juyeon mendapatkan skill mana reduction setelah menyelesaikan quest berburunya. Tentang pertarungan melawan field boss juga menjadi perbincangan panas di forum. Banyak yang berprasangka kalau Psychopath menggunakan equipment bagus, sehingga damage-nya besar. Tapi Juyeon tahu kalau elemental ring lah yang banyak membantunya, sehingga dia dapat mengeluarkan fireball terus-menerus. Juyeon mengucap syukur atas kebaikan Muhammad Al. Beberapa hari lalu, Juyeon bergabung dengan sebuah party untuk mengalahkan field boss. Juyeon juga mendapatkan quest untuk mengalahkan boss itu. Juyeon yang mengambil peran mage, melemparkan fireball kepada boss itu. Semua orang terkejut melihat damage yang dihasilkan Juyeon. Dengan beberapa fireball lagi, bos itu ditumbangkan. Tapi bos itu bangkit kembali dalam status berserk dan mengeluarkan skill Shadow Bear Roar. Karena skill debuff dari bos, seluruh party terkena status down, sehingga mereka hampir tidak bisa melawan lagi. Seluruh party berusaha bertahan dengan kekuatan mereka yang tersisa. Tapi Juyeon terdiam seakan tak percaya. Ternyata dia dapat mengcopy skill milik bos juga tanpa ada syarat apapun. Juyeon pun mengcopy skill bos itu dan langsung menggunakannya. Seluruh anggota party terkena Bear Roar dari depan dan dari belakang. Seluruh anggota party atatusnya turun hampir 90%. Tapi berbeda dengan Juyeon, yang mendapatkan status tambahan hampir 3 kali lipat. Melihat anggota partinya yang terdesak, Juyeon merapalkan fireball dan menyerang bos itu. Dengan sekali serangan dari Juyeon, bos itu dikalahkan. Melihat bos itu tumbang, seluruh party bersorak-sorai.
Juyon merasakan kalau dia seperti pernah berada di momen ini sebelumnya. Juyon menyerap Shadow Bear Soul dan mendapatkan Strength +1. Level Field Boss setidaknya 10 lebih tinggi dari Fields itu sendiri. Jika seseorang mencoba menggunakan bantuan dari level yang lebih tinggi dari batas field, mayat bos akan langsung menghilang dalam sekejap dan orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang-orang merisikokan nyawanya untuk berburu field boss hanya untuk hadiahnya saja. Item drop dari bos dapat berharga sangat mahal jika ditambah dengan mayat bos yang dapat dijual sebagai material tingkat tinggi. Pada dasarnya, field boss adalah karung uang berjalan. Seluruh anggota memuji ketua parti dan Juyon yang bertindak sebagai mage. Saat ketua parti melihat status item dari boss drop, ternyata efeknya sedikit kurang bagus. Saat mereka sedang berdiskusi tentang item itu, seseorang muncul dan berkata akan membeli item itu 90% dari harga pasaran. Ternyata orang-orang itu adalah organisasi yang selalu membeli item boss sesaat mereka drop di fields. Mereka disebut dengan boss item hunter. Mereka benar-benar memborong semuanya. Awalnya Juyon ragu-ragu akan orang itu. Tapi saat pengawalnya membuka koper berisi penuh uang, Juyong langsung terkesima. Juyon tidak peduli lagi siapa mereka. Selama ada uang muka, semuanya akan baik-baik saja. Juyon pun kembali membuka lapaknya dengan raut sedih. Menyadari kalau uang yang sudah dihasilkannya selama ini hampir tak seberapa saat dia mengecek harga set equipment yang diincarnya. Saat mendengar hanya 2 set yang tersisa, dengan menangis Juyon keluar dari toko. Tidak banyak yang bisa Juyon lakukan semenjak skillnya akan menghilang setelah tengah malam. Walaupun berkat hadiah tutorial quest Juyon dapat mengcopy skill boss mulai dari sekarang, tapi setidaknya Juyon sudah bersenang-senang di fields sebelum skillnya menghilang. Sembari menunggu customer, Juyon membuka status window-nya. Walaupun skill pasifnya mendukung Juyon menjadi warrior, yang menjadi kelas impiannya dalam dunia fantasi, tapi Juyon berpikir 2 kali jika harus berhadapan dengan monster secara langsung. Mau tidak mau Juyon menaikkan status magicnya dan mengupgrade skill pasifnya. Ternyata kenaikan skill level pasifnya membuat Juyon dapat mengcopy 2 skill sekaligus. Juyon pun penasaran apa yang akan terjadi jika dia mengcopy 2 skill yang sama. Juyon mengcopy skill light recovery sebanyak 2 kali. Dan hasilnya membuat Juyon merasa seperti mendapatkan jackpot. Juyon menjual jasa heal beserta dengan XP buff 5% selama 5 jam. Dengan berteriak, Juyon menarik perhatian para user yang sedang lalu lalang. Tapi mereka ragu akan penawaran Juyon, karena mereka tidak pernah mendengar skill dengan buff XP sebelumnya. Beberapa orang bahkan menganggap Juyon sedang menipu. Tiba-tiba dari kerumunan muncul mage wanita yang berkata, "Lama tidak bertemu. Apakah kamu masih tidak berminat untuk party bersama kita?" Juyon yang terpana akan kecantikan wanita itu mengatakan kalau ia sedang sibuk bekerja. Melihat itu, wanita itu membeli jasa buff milik Juyon untuk dia dan kakaknya. Juyon menerima mereka dengan sopan dan merapalkan buffnya. Wanita itu memberikan kartu nama, yang ternyata namanya adalah Kim Hyeji. Hyeji berpesan kalau dia membutuhkan healer untuk timnya. Hyeji memberitahu yang lainnya kalau buff dari Juyon adalah sungguhan dan dia yang akan menjaminnya. Mendengar itu, semua orang langsung berebut membeli buff dari Juyon. Kakaknya bertanya kepada Hyeji, mengapa Hyeji memaksa anak baru yang bahkan tidak mempunyai equipment sama sekali. Hyeji menjawab, "Di party kita, ia akan memberikan damage, kamu akan menjadi tank, dan tim kita sudah seimbang. Tapi satu hal yang kurang, kita membutuhkan healer. Dan sekarang bahkan ada buff yang tidak pernah terdengar. Dia pasti mempunyai pasif yang sangat berguna. Jika kita duluan yang menyadari nilainya, pasti akan lebih bermakna. Siapa juga yang tahu, user seperti dia mungkin saja akan menjadi ranker suatu hari nanti." Setelah buffnya laku keras, Juyon akhirnya dapat membeli equipment set yang dia inginkan.
Juyon menyimpulkan kalau skill pasif lebih berguna daripada pemasukan dan menaikkan kembali pasif skillnya. Juyon mendapatkan SP tambahan setiap malam pergantian hari dan berencana menaikkan skillnya sampai bisa mengcopy skill 3 buah. Kali ini Juyon akan menyembunyikan identitasnya dan menjadi seorang mage. Tibalah Juyon di F-Rank Fields Gagorim Bay. Field itu tempatnya berlumpur. Tank dan melee DPS tidak akan bisa bertahan. Tidak seperti field sebelumnya yang lebih bagus dan bersih, di mana para newbie yang baru dibangkitkan berburu di sana. Jika bukan karena batasan level, Juyon tidak ingin berburu di tempat yang seperti ini untuk mengkoleksi boss souls. Juyon membaca sebuah panduan saat akan berburu boss di fields. Mereka menyarankan agar para newbie tidak sembarangan bergabung dengan party yang tidak jelas dari postingan di forum, tapi Juyon tidak peduli. Karena raid sebelumnya yang berjalan lancar, dia yakin kalau kali ini juga akan baik-baik saja. Ternyata situasinya tidak sesuai dengan apa yang Juyon bayangkan. Juyon harus satu tim dengan orang-orang yang sedang berkencan dengan pasangannya masing-masing. Orang yang mengundang Juyon menyangka kalau Juyon adalah seorang wanita. Dan orang yang mengundang Juyon berakhir sendirian tanpa pasangan wanitanya. Sekarang Juyon baru mengerti. Pentingnya mengecek anggota party sebelum bergabung. Ketua party berkata, karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai briefingnya. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu strategi ini, tapi ia akan mengulangnya lagi untuk berjaga-jaga. Bos dari field ini adalah The Mudflat Crab, akan menjadi semakin gesit setiap debuff yang diterimanya. Bahkan debuff yang dilakukan sendiri seperti bleeding juga dihitung. Jadi bunuh bos itu dengan debuff seminimal mungkin. Pertarungan pun dimulai. Juyon sampai kebingungan melihat mereka yang seru sendiri saat berburu monster yang dasarnya adalah bahan untuk membuat sup seafood. Ketua party pun dengan sombong mengatakan kalau dia yang akan menjaga semuanya. Tapi saat monster cacing besar muncul, ketua party malah mundur menjaga jarak. Para penyerang jarak jauh melancarkan serangan mereka dan berhasil membunuh semuanya. Tidak lama berselang, tanah di sekitarnya bergetar dengan hebat. Muncul bos field Gogurim Bay, The Mudflat Crab. Juyon mengintip skill bos itu dan tersenyum, menandakan kalau skill itu sebuah jackpot bagi Juyon.